Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfisah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak bosan-bosan marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan Ramadan ini semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosanya diampuni. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dapat Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat wilayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kultum yang ke-11 ini kita akan coba membahas tentang bagaimana jika hidup tidak ada pedoman. Sahabat wilayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita mau merenung, ya, kalau kita mau bertafakur, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika masih kecil, beliau bertanya, saya ini siapa, dari mana, dan mau kemana. Ya, ketika kita mau berpikir seperti itu, maka yang akan terlintas oleh kita dulu tidak ada, sekarang kita ada di bumi ini, nanti juga kita mati, tidak ada lagi, mau kemana? Apakah kita hanya hidup kemudian mati seperti binatang? Nah, kalau kita mau berpikir seperti itu, insya Allah dalam sebuah hadis kan sering dijelaskan, siapa yang mengenal diri maka akan mengenal Allah. Nah, sahabat fillah yang dirahmati Allah, kalau kita mau merenung, sebenarnya kita ini siapa? Kita ini makhluk asing yang ada di bumi. Ya, kalau kita lihat dalam Al-Quran bahwasanya manusia itu dulu bertempat tinggal di surga. Itu Nabi Adam, ya, dan istrinya di surga. Kemudian karena melakukan pelanggaran akhirnya diturunkan ke bumi. Jadi bumi ini adalah bukan tempat tinggal kita, tapi tempat ujian untuk kita. Ya, bagaimana kita supaya lulus, supaya bisa kembali pulang, ya, ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kita diuji. Nah, sangat berat sekali manusia itu, bukan hanya diuji dengan setan, tapi diuji dengan hawa nafsu. Hawa nafsu kita selalu membisikkan hal-hal yang untuk melanggar syariat Allah. Nah, maka perlu pedoman supaya kita tidak tersesat, ya, supaya kita bisa pulang dengan selamat. Ya, ibarat kita itu ibarat ada di dalam hutan belantara. Nah, di dalam hutan itu kita nggak paham ada apa saja, rutenya mana sih yang perlu kita lewati. Nah, bila kita masuk ke hutan yang kita tidak tahu ujungnya, tidak tahu kondisinya, tidak tahu bahayanya, tanpa pedoman alangkah sangat berbahaya sekali. Ya, karena sayangnya Allah kepada manusia, Allah turunkan kitab-kitabnya, Allah turunkan para rasulnya untuk mengingatkan manusia agar kembali ke fitrahnya supaya bisa pulang ke surga, ya, supaya bisa kembali pulang ke surga, ke halaman, ke kampung halaman kita, ya. Maka sahabat fillah yang dirahmati Allah, supaya kita tidak tersesat, maka diperlukan yang namanya pedoman, ya.
Saya bacakan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya, kami turunkan pada bulan Ramadan itu adalah Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Pada bulan Ramadan itu kami turunkan Al-Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Itu sebagai hudan, petunjuk manusia, pedoman, pegangan, supaya manusia dalam melangkah hidupnya tidak tersesat. Di Al-Quran dijelaskan bagaimana supaya hidup selamat, bagaimana supaya hidup bahagia, supaya tidak tersesat, supaya tidak tergoda oleh hawa nafsu dan setan. Maka di Al-Quran dijelaskan semuanya. Siapa yang memahami Al-Quran? Tentu para ulama. Kita harus belajar dari para ulama, karena ulama itu adalah pewaris para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Tentu kita harus memahami Al-Quran berdasarkan pengalaman pemahaman yang disampaikan oleh para ulama, oleh guru-guru kita. Ya, jangan kita membaca Al-Quran menurut pemahaman kita. Apalagi kita tidak bisa bahasa Arab, maka nanti bisa salah paham. Maka supaya kita tidak salah paham, belajar Al-Quran pada guru-guru yang hanif, yang lurus akidahnya. Cari guru yang akidahnya lurus supaya tidak mengarahkan muridnya berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan apa yang Rasulullah ajarkan, ya, turun temurun. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran minal huda wal hudal linnasi wa bayyinat minal huda wal furqan, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, ya. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, kami turunkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan itu sebagai hudan bagi manusia. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelasan atas petunjuk-petunjuk, wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Sahabat yang dirahmati Allah, tadi sebagaimana saya gambarkan, apabila kita dalam sebuah hutan, kemudian kita tidak punya peta, tidak punya pemahaman tentang hutan itu, dipastikan kita tersesat, dipastikan kita tidak bisa pulang. Tapi apabila kita pegang peta itu, pegang pedoman itu, ya, kita pahami jalan-jalan mana yang kira-kira menuju supaya pulang, kemudian ada bahaya apa, di mana jurang, di mana ada hewan buas, kita akan pelajari, kita baca, kita pahami, ya. Insya Allah kalau kita pahami dan kita amalkan, ikuti sesuai petunjuk, insya Allah akan selamat, insya Allah akan sampai kepada tujuan. Tapi apabila pedoman itu hanya kita simpan di kantong, atau kita buang karena sombongnya kita, wah tenang aja, saya tidak perlu peta, saya tidak perlu pedoman, dipastikan orang itu tersesat. Bisa jadi mati di dalam hutan, bisa jadi terpelosok ke dalam jurang. Ya, orang yang tidak membaca Al-Quran, jauh dari Al-Quran, ya, cuek kepada Al-Quran, dipastikan tersesat hidupnya. Ya, dia akan hidup berdasarkan hawa nafsu, yang penting senang, tapi dia tidak tahu bahwa dia sedang menuju jurang neraka. Naudzubillah min zalik. Bukan hanya neraka akhirat, neraka dunia pun akan didapatkan. Hidupnya selalu gelisah, selalu dirundung kepanikan, dirundung emosi dan sebagainya. Maka sahabat villa, penting sekali dalam hidup itu memegang pedoman, karena kita itu makhluk asing di bumi ini. Ya, kita tidak paham. Kemudian kalau kita baca Al-Quran, di situ kita bisa memahaminya. Oh, ternyata kita itu adalah makhluk Allah yang diturunkan Allah dari surga ke bumi. Kemudian di sini kita diuji. Nah, kemudian kita akan memahami bahwa di bumi ini ternyata bukan hanya hawa nafsu kita, tapi ada setan yang terus menggoda kita supaya tersesat. Nah, supaya tidak tersesat, bacalah pedomannya. Ya, bagaimana cara-cara supaya dijauhi setan? Bagaimana cara-cara berlindung dari gangguan setan? Nah, di situ. Kemudian dari Al-Quran itu juga kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Dibaca Al-Qurannya, jangan dicuekin, jangan dipajang. Ya, jangan hanya tulisan kaligrafi di rumahnya bagus-bagus, tapi kita sendiri tidak pernah baca Al-Quran. Kita beli Al-Quran yang sangat mahal, tapi tidak pernah dibaca, hanya disimpan di lemari. Nauzubillah min dzalik. Bacalah pedomannya, pahami baik-baik. Apabila enggak paham, tanyakan ke ulama, ke ustadz terdekat. Ya, kemudian
Amalkan, insya Allah kita akan selamat. Amalkan pedomannya, ikuti pedomannya. Kalau kata Quran haram, haram. Kalau kata Al-Quran halal, halal. Ya, kalau kata Al-Quran riba itu haram, ya jangan lakukan. Ya, kalau kata Al-Quran zina itu haram, jangan dilakukan. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Kemudian Allah berfirman juga dalam surat Al-Qadar, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar, dan apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfisah. Malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli am. Ya, pada malam itu turunlah malaikat-malaikat. Juga malaikat Jibril dengan izin Allah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, pada malam itu penuh dengan keselamatan, keberkahan sampai datang waktu fajar. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, sekali lagi supaya hidup kita selamat, ya, ingat kita itu ujian di sini, perjalanan jauh menuju kampung halaman yang bernama surga. Ya. Hidup kita berapa puluh tahun, dikubur berapa ribu tahun kita nunggu. Hari kebangkitan kita berapa tahun akan berada di hari kebangkitan. Setelah itu kita dihisab berapa tahun lagi, kemudian ditimbang, kemudian Masya Allah perjalanan yang amat jauh. Maka butuh bekal, buku pedoman supaya kita tidak tersesat. Ya, mungkin itu yang kita bahas untuk kultum yang ke-11 ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.